Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida statis mengenai hukum Archimedes dengan menggunakan PPT interaktif. Nah, dengan menggunakan PPT interaktif ini, kita akan disajikan dengan slide master, yaitu yang terdiri dari tujuan, materi, penerapan, dan soal Archimedes. Kita selanjutnya itu akan langsung pergi ke slide materi. Ya, kita klik di sini slide materi. Nah, di dalam slide materi ini terbagi lagi menjadi sub-sub materi ya. Ada benda melayang, benda mengapung, benda tenggelam, dan juga pengertian ya. Nah, alangkah baiknya kita akan pergi ke slide pengertian terlebih dahulu ya. Slide pertama. Untuk memulai semua ini kita harus memulai slide pengertian terlebih dahulu. Kita pergi ke slide pengertian. Lalu di slide pengertian di sini sudah mulai membahas hukum Archimedes ya. Sudah mulai membahas hukum Archimedes. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu hukum Archimedes atau belum memahami hukum Archimedes, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan ilustrasi ya, teman-teman. Nah, hukum Archimedes merupakan hukum yang menyatakan jika suatu benda dicelupkan ke zat cair, maka akan mengalami gaya apung yang besarnya sesuai dengan zat yang dipindahkan benda tersebut. Ada 3 kemungkinan nih jika benda dicelupkan ke zat cair, yaitu adalah melayang, mengapung, dan juga tenggelam. Nah, kemudian di sini saya akan mensajikan ilustrasi benda yang dicelupkan terhadap fluida ya, terhadap air. Lalu, apakah kita buktikan apakah benda ini akan melayang, mengapung, atau tenggelam ya? Kita buktikan. Kemudian, oke, ternyata benda ini adalah mengapung ya teman-teman. Benda ini adalah mengapung. Kemudian kita klik kembali. Nah, di sini yang disebut dengan gaya apung ya, atau FA. Nah, gaya apung ini adalah gaya apung yang diberikan oleh zat cair ya, gaya apung yang bekerja ya, yang bekerja terhadap suatu benda tersebut. Mengapa ada gaya apung? Mengapa ada gaya apung? Karena benda tersebut telah memindahkan zat fluida yang ada di sekitarnya. Lalu, maka gaya apung itu terjadi dalam zat cair. Nah, disinilah gaya apung bekerja nih ya, sehingga membuat benda ini mengapung. Lalu, mengapa bisa mengapung? Karena bola pingpong yang berisi udara di dalamnya ya. Karena bola pingpong ini berisi udara di dalamnya, teman-teman ya. Maka volumenya pun besar. Otomatis apabila volume besar, maka massa jenis kecil ya. Karena rumus massa jenis M dibagi V. Maka V, jika V-nya besar, pembaginya besar, maka massanya akan menjadi kecil ya, teman-teman. Lalu dirumuskan sebagai FA sama dengan rho F dikali VBF dikali G ya. Kita ingat kembali mengapa benda ini mengapung, karena pembaginya besar ya teman-teman. Volumenya besar karena bola ini berisi udara ya. Apabila volumenya besar, otomatis masanya akan menjadi kecil ya teman-teman. Lalu FA ini adalah gaya ke atas atau gaya apung. Nah, ini disebut dengan FA nih, gaya apung atau gaya ke atasnya ya, mengarah ke atasnya ya, apung. Lalu ada juga massa jenis fluida ya, rho F ya. Nah, rho F ini adalah massa jenis fluida. Nah, ini adalah air. Massa jenis fluida yang di sini itu adalah air. Jadi massa jenis fluida ini tergantung fluida yang dipakai atau benda yang dicelupkan terhadap fluida tersebut. Apabila fluidanya minyak ya, apabila benda tersebut dicelupkan terhadap minyak, maka fluidanya itu adalah massa jenis fluida minyak. Ya, apabila benda tersebut dicelupkan kepada air seperti bola pingpong ini, maka yang dipakai adalah massa jenis fluida air, ya, teman-teman. Kemudian ada juga VBF ya. VBF ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida. Nah, benda yang tercelup dalam fluida ini ya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian juga ada percepatan gravitasi ya, G ini. Nah, G ini bekerja ini sebagai, nah, G ini adalah bekerja yang ke arah bawah ya teman-teman, karena gravitasi ya. Kemudian kita selesai di pengertian, kita akan lebih membahas kembali ke slide selanjutnya. Kita pilih menu. Lalu setelah kita kembali ke slide master ya, kita kembali ke slide master, lalu kita klik kembali materi. Nah,
kita akan membahas benda mengapung ya. Tadi pengertian sudah, lalu yang langkah kedua kita akan pergi ke slide benda mengapung ya. Kita akan pergi slide benda mengapung. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai Archimedes ya. Karena ada 3 kemungkinan yang tadi di pengertian sudah dijelaskan, yaitu adalah mengapung, melayang, dan juga tenggelam ya teman-teman. Nah, mengapa benda bisa mengapung? Di sini akan jelaskan ya. Jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda akan sebagian terapung. Hal tersebut terjadi dalam zat cair jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Maka dirumuskan sebagai berikut. Oke, di sini saya akan mengilustrasikan kembali mengenai benda mengapung ya. Sama seperti tadi, saya akan menggunakan bola pingpong ya. Kita klik di sini. Oke, benda mengapung ya. Nah, di sini yang seperti tadi saya bilang ya, gaya apung yang bekerja terhadap benda tersebut atau gaya apung yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda yang sama dengan berat benda ya, sama dengan berat benda, maka benda tersebut bisa mengapung. Oke. Kemudian di sini ada Rho F ya, massa jenis fluida ya, yang tadi saya bilang karena rumusnya adalah Rho B sama dengan VBF per VB kemudian dikali dengan Rho F ya. Nah, Rho F sini adalah massa jenis fluida yang tadi saya bilang apabila benda tersebut dicelupkan terhadap air, maka massa jenis fluida air. Apabila benda tersebut dicelupkan terhadap minyak, maka massa jenis fluida minyak ya, teman-teman. Kemudian kita klik kembali. Nah, di sini terjadi ya. Ini garis yang dimana garis tersebut pemisah antara benda, sebagian benda terapung dan sebagian benda tenggelam ya, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan volume benda yang tercelup dalam fluida. Nah, volume benda yang tercelup dalam fluida itu ada di bagian sini nih. Kita garisnya di tengah-tengah, maka di bagian bawah sini nih. Ya, jadi setengah lingkaran teman-teman. Ya, setengah dari tabung ini adalah tercelup. Ya, teman-teman ya. Ini garisnya. Nah, ini yang terapung, teman-teman. Nah, jadi Rho BF ini adalah volume benda yang tercelup dalam fluida, maka volume ini volume yang di garis bawah ya. Yang di volume yang gambarnya itu berada terletak di bawah garis, teman-teman. Ya. Kemudian ada juga volume benda ya, teman-teman. Ya, nah ini diberi petunjuk kembali volume benda yang tercelup dalam fluida. Nah, ini ya, teman-teman, bagian sini nih yang tercelup ya. Kemudian ada juga volume benda ada juga volume benda, teman-teman. Nah, volume benda inilah yang teman-teman nih yang tadi saya sebut bahwa volume benda ini berisi udara. Otomatis apabila volume benda ini berisi udara, maka ada rongga, teman-teman ya, di dalam bola pingpong ini, maka volume tersebut besar, teman-teman ya. Maka volume pada bola pingpong ini besar. Otomatis apabila volume besar ya, maka massa pun akan kecil. Mengapa demikian? Karena berbanding terbalik, teman-teman. Berbanding terbalik ya. Rumus massa jenis itu adalah massa dibagi volume, teman-teman. Apabila volumenya besar, maka massanya kecil. Karena volume ini sebagai pembagi, teman-teman. Apabila pembaginya besar, maka massa pun akan lebih kecil, teman-teman. Nah, syarat benda mengapung itu apa, teman-teman? Jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis benda cair. Nah, ini adalah rumus massa jenis, teman-teman. Apabila massa jenis benda lebih kecil ya, apabila massa jenis benda lebih kecil, nah, jadi daripada massa jenis zat cair. Nah, massa jenis benda lebih kecil ini karena ini, teman-teman ya, apabila volumenya besar, maka massa pun akan dibagi oleh bilangan yang besar ya, teman-teman, sehingga massa jenis pun akan hasilnya menjadi kecil
teman-teman, ya. Oleh harus kita garis bawahi ya. Karena ini berisi udara, maka volumenya pun besar. Karena volume sebagai pembagi, otomatis masanya pun akan kecil. Ya, massa jenisnya tuh akan kecil, teman-teman. Nah, inilah yang disebut dengan volume benda, teman-teman, ya. Volume benda. Kemudian kita lanjut, next. Nah, di sini ini kita akan membahas ya, apabila tadi benda tersebut mengapung, maka kita akan bahas di sini teman-teman, yaitu benda tenggelam. Karena ada 3 kemungkinan ya teman-teman. Ingat, di pengertian tadi ada mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Nah, sekarang kita bahas yang kedua nih, keadaan benda yang kedua teman-teman. Nah, keadaan benda yang kedua ini tenggelam ya. Mengapa bisa tenggelam? Karena jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida, maka benda akan tenggelam. Hal tersebut terjadi benda tenggelam dalam zat cair jika ya massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair dan gaya tekan ke atas lebih kecil daripada berat benda. Nah, saya akan ilustrasikan kepada batu nih teman-teman. Ingat ya, ini rumus massa jenis ya. Kita akan ilustrasikan kepada batu. Nah, ini adalah massa benda teman-teman. Ya, massa bendanya itu ini ya, batu ya. Nah, apabila batu, maka batu ini tidak terisi udara teman-teman. Jadi, dalam batu ini dia memiliki isi, otomatis volumenya pun kecil teman-teman. Ya, volumenya pun kecil. Karena massa benda ini tidak memiliki volume, maka otomatis apabila volumenya kecil, pembagi dari massa tersebut pun akan kecil, maka sehingga massa tersebut akan besar ya. Ingat, berbanding terbalik ya teman-teman. Apabila volumenya kecil, maka massa akan besar teman-teman dalam rumus massa jenis ini. Otomatis apabila volumenya kecil ya, karena ini tidak ada rongga ya. Karena ini tidak ada rongga, otomatis volumenya kecil, maka pembagi dari massa ini pun akan kecil ya. Sehingga hasil dari massa jenis pun akan besar. Otomatis apabila massa jenis lebih besar, maka benda tersebut akan tenggelam. Mengapa demikian? Karena massa jenis lebih besar daripada massa jenis zat cair, teman-teman. Ya. Nah, ini gaya apung yang bekerja nih, teman-teman. Karena gaya apung yang bekerja pun, karena ini batu adalah lebih berat pun, maka gaya apung yang bekerja pun tidak kuat untuk memberikan gaya apung terhadap batu, sehingga batu itu mengapung ya teman-teman. Tidak begitu kuat. Karena apa? Karena itu tadi, massa jenis benda lebih besar teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya, pada posisi ketiga ini adalah melayang teman-teman. Bagaimana benda tersebut dapat melayang? Yaitu jika suatu benda dicelupkan ke dalam fluida ya, maka benda akan melayang. Hal tersebut terjadi dalam zat cair jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair dan gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Nah, apabila tadi mengapung massa jenis benda lebih kecil daripada zat cair, tenggelam massa jenis benda lebih berat daripada zat cair, lalu ini adalah melayang teman-teman ya. Nah, melayang ini bagaimana sih posisinya melayang? Nah, saya akan memberikan ya ilustrasi itu terhadap balok nih. Terhadap balok ya. Bagaimana sih posisi melayang gitu. Nah, jadi posisi melayang di sini itu dia tidak menyentuh kepada dasar ya. Dia juga tidak ada bagian yang mengapung ya teman-teman. Jadi dia pas ya begitu ya. Jadi ini permukaan air, dia tuh pas berada di bawahnya ya. Berada di bawahnya, tetapi dia tidak menyentuh dasar teman-teman. Dia tetap melayang saja ya. Tetap melayang. Nah, ini ya. Ini batas ininya ya. Batas benda itu terapung atau tidaknya. Nah, jadi benda tersebut berada di bawahnya teman-teman. Nah, berada di bawahnya bahwa benda tersebut tidak mengapung dan juga tidak tenggelam, tetapi melayang ya. Kemudian kita klik kembali. Nah, gaya apung ya teman-teman. Gaya apung yang bekerja di sini ya, ini massa bendanya. Nah, massa benda ini yang tadi saya sebutkan bahwa volume benda ini itu sama besar teman-teman. Apabila tadi mengapung
lebih ringan massa bendanya, massa jenis bendanya, ya. Kemudian apabila ini massa jenisnya itu sama dengan zat cair, teman-teman. Nah, ini kita klik kembali. Nah, ini gaya apung yang bekerja, teman-teman. Ya, jadi gaya apung yang bekerja pun hingga seimbang begitu loh. Jadi zat yang dipindahkan oleh benda tersebut sama besar dengan berat benda, teman-teman. Jadi sehingga ya benda tersebut melayang, teman-teman, ya. Sama, ya, ini sama ya. Oke. Selanjutnya kita sudah membahas ya 3 materi ya, 3 sub materi, yaitu melayang, mengapung, dan juga tenggelam ya, teman-teman. Lalu kita setelah ini kita kembali lagi ke menu, teman-teman. Setelah kita membahas tentang materi tadi ya, lalu kita kembali ke slide master show. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan, teman-teman ya. Kita klik penerapan ya. Nah, di penerapan ini saya mensajikan 3 penerapan, teman-teman ya. Nah, pada penerapan ini yaitu adalah penerapan hukum Archimedes dilakukan pada prinsip kapal selam, kapal laut yang dapat terapung ya, dengan menggunakan hukum Archimedes ya. Nah, ini dapat terapung ini yang sudah tadi saya jelaskan, teman-teman. Yakni karena gaya angkat ke atas pada kapal sebanding dengan berat kapal, teman-teman ya. Ya, mengapa benda itu mengapung ya, teman-teman? Ya. Nah, bagi kalian akan mungkin bertanya-tanya, mengapa suatu benda yang kecil seperti batu dapat tenggelam ya, teman-teman? Sedangkan kapal yang begitu berat terbuat dari besi atau baja itu dapat mengapung ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, teman-teman. Yang pertama adalah posisi kapal selam ya pada penerapan hukum Archimedes ya. Kita klik sini. Nah, teman-teman, bahwa kita ketahui posisi kapal selam ini adalah posisi tenggelam, teman-teman ya. Dalam posisi tenggelam ya, teman-teman. Nah, mengapa kapal selam tersebut tenggelam? Yaitu tadi, teman-teman, yang tadi sudah kita bahas bahwa ketika massa jenis benda lebih berat daripada air, maka atau massa jenis fluida ya, maka benda tersebut akan tenggelam. Nah, mengapa kapal selam tersebut bisa tenggelam sedangkan dalam kapal selam itu ada rongga? Yang tadi sudah saya jelaskan kan, teman-teman. Sedangkan bola pingpong dapat mengapung, sedangkan kapal selam yang begitu ada rongga tapi tetap tenggelam. Mengapa? Padahal di dalamnya berisi udara, yang jelas volumenya itu berisi dengan udara. Nah, ini, teman-teman, karena kapal selam itu memiliki ruang ya yang berisi air pada lambung kapal selam ya, sebagai pemberat agar kapal selam tenggelam. Jadi gini, teman-teman, karena kapal selam itu berisi volumenya dalamnya itu adalah udara ya, atau ruang kosong atau rongga kosong ya, maka kapal selam itu untuk tenggelam itu dia itu memiliki ruang, teman-teman, ruang pemberat. Nah, ruang pemberat itulah yang diisi oleh air sehingga kapal selam itu dapat tenggelam. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah, pada posisi ini kapal selam ini adalah melayang, teman-teman ya. Kita lihat ya, posisi kapal selam ini ya melayang. Jadi apabila kalian lihat ya, kalian sering melihat bahwa dalam gambar atau dalam film-film bahwa kapal selam ini yang muncul hanya teropongnya, teman-teman. Nah, itu kondisi di mana kapal selam ini melayang, teman-teman. Mengapa demikian? Begitu ya. Kita ingat teori yang tadi bahwa suatu benda dapat melayang jika dicelupkan ke dalam fluida jika massa jenis benda sama besar dengan massa jenis fluida, teman-teman ya. Nah, di sini pasti Anda bertanya-tanya, lalu kenapa tadi sedangkan tadi kapal selam tenggelam tapi sekarang dapat melayang? Nah,
pada saat ini kapal selam hanya mengisi ruang kosongnya itu sebagian air, teman-teman. Berbeda dengan yang tadi ya, dengan yang ini. Kapal selam mengisi ruang kosong full dengan air ya, ruang pemberatnya ini ya. Ruang pemberatnya ini diisi full dengan air ya. Ruang pemberat yang kosong ini diisi dengan air sehingga kapal selam tersebut tenggelam. Namun pada saat kondisi melayang, dia hanya mengisi air pada ruang pemberat itu hanya setengah, teman-teman ya. Hanya bagian setengahnya, teman-teman. Sehingga kapal selam tersebut dapat mengapung ya. Sehingga kapal selam tersebut dapat melayang, teman-teman ya. Nah, di sini yang saya biru ini ruang lambung berisi air agar sebagian kapal selam masuk ke dalam fluida ya. Nah, ini air. Nah, tugas air di sini ini adalah untuk agar sebagian kapal selam tidak mengapung seluruhnya, teman-teman ya. Jadi kondisi kapal selam pada saat ini adalah melayang, teman-teman ya. Jadi pada saat ini hanya sebagian saja, teman-teman, yang diisi air ya. Hanya sebagian saja, berbeda dengan yang ini, teman-teman. Yang ini full diisi oleh air, dan ini hanya sebagian. Kemudian, nah, untuk ruangan yang putih ini adalah ruang kosong ya, teman-teman, pada lambung yang berisi udara ya, agar sebagian badan kapal selam mengapung di atas air. Jadi kalau yang warna biru ini diisi agar sebagian kapal selam masuk ke dalam air ya, teman-teman. Masuk ke dalam air atau fluida. Nah, ruang yang putih ini, yang kosong ini berisi udara agar sebagian badan kapal selam mengapung di atas air. Ya, teman-teman, kita ingat prinsip yang tadi ya, teman-teman. Apabila benda tersebut melayang, maka massa jenis benda sama dengan massa jenis air ya, teman-teman. Maka perbandingan di ruang pemberat harus sebanding ya, teman-teman. Apabila pemberatnya ke dalam fluida setengah, maka ruang yang berisi udaranya pun harus setengah ya, teman-teman. Oke. Kemudian juga ada kapal, teman-teman. Nah, di sini sama-sama melakukan penerapan hukum Archimedes ya, teman-teman. Sini kita klik kembali. Nah, di sini di bagian kapal ini berbeda dengan yang tadi ya, dengan kapal selam yang melayang. Apabila kapal selam yang melayang ini setengah diisi air dan setengahnya lagi diisi udara, apabila yang terjadi pada kapal ya, teman-teman, itu dia memiliki ruangan full yang berisi dengan udara, teman-teman, atau disebut dengan lambung kapal ya. Jadi lambung kapal ini berisi full udara ya, teman-teman, rongga kosong ya, yang dimana agar kapal tersebut bisa mengapung. Yang tadi saya jelaskan, teman-teman ya. Apabila volume besar ya, maka massa pun akan kecil, teman-teman, karena rumus massa jenis sama dengan massa dibagi volume, teman-teman ya. Apabila volume itu besar, maka massa pun akan kecil karena volume sebagai pembagi, teman-teman, pembagi dari massa ya, teman-teman. Maka di sini kita melihat bahwa volume kapal ini sangat besar, teman-teman ya. Meskipun dia terbuat dari baja ya, teman-teman, tapi volume kapal ini sangat besar karena berisi udara dan juga ruangan dan rongga-rongga kosong, teman-teman. Maka volume kapal ini besar. Lalu apabila volume kapal ini besar, maka otomatis massa dari kapal ini pun kecil, teman-teman. Ya, massa jenis dari kapal ini pun kecil ya apabila volume itu besar ya, teman-teman. Maka dengan menggunakan rumus massa jenis, dengan menggunakan rumus M per V ya, dan juga hukum Archimedes, maka menghasilkan massa jenis yang kecil, teman-teman ya. Rumusnya tadi M per V ya, apabila V-nya besar otomatis M yang dihasilkan kecil ya, teman-teman. Nah, begitu penerapan dari ketiga teknologi terkini ya, teman-teman, yaitu dari kapal, kemudian kapal selam yang melayang, kemudian juga kapal selam yang tenggelam, teman-teman ya. Lanjut kita ke menu, teman-teman ya. Sekian pembahasan penerapan ya, teman-teman. Nah, yang terakhir kali ini pembahasannya adalah soal Archimedes ya, teman-teman. Nah, mari kita lanjut ke slide soal Archimedes ya, teman-teman.
kita lanjut. Nah, soal ini adalah soal pemantik ya teman-teman. Pemantik kalian untuk berpikir setelah kalian mempelajari PPT interaktif Archimedes ya teman-teman. Yang pertama akan saya bacakan apa saja 3 keadaan benda pada saat dalam fluida. Sebutkan dan jelaskan alasannya. Ingat, jelaskan alasannya teman-teman. Alasannya menurut kalian setelah kalian mempelajari PPT interaktif tersebut teman-teman. Kemudian yang kedua, mengapa batu yang ukurannya lebih kecil dapat tenggelam, sedangkan kapal yang terbuat dari baja dan ukurannya lebih besar tidak tenggelam? Nah, untuk menjawab nomor 2, diharapkan kalian ini mampu menganalisis kejadian dan permasalahan tersebut teman-teman. Nah, di sini juga berdasarkan kami sajikan animasinya ya teman-teman. Kapal yang dapat mengapung, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam. Selamat menjawab teman-teman. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik ya teman-teman. Dan semoga kalian dapat lebih mudah memahami tentang hukum Archimedes beserta penerapan dan isi materi tersebut ya teman-teman. Terima kasih.